Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Berwarta TV. Kali ini kami wartakan terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan 7 fakultas itu, diantaranya Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sospol, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kedokteran. Aliansi mahasiswa Unisme yang menutup badan jalan dari siang hingga jelang malam itu menyebabkan macet parah di sepanjang Jalan Sultan Alauddin Makassar, di mana pengguna jalan yang melewati jalan tersebut saat jam pulang kerja harus bersabar karena terjadinya macet panjang yang disebabkan adanya mobil tronton menutup badan jalan yang dipakai para pengunjuk rasa untuk melakukan orasinya. Aliansi Mahasiswa Unisme Makassar ini menamakan gerakannya dengan Gerakan Unisme 1, menuntut diantaranya Jokowi dianggap gagal total, kemudian diminta mundur. Demikian yang disampaikan oleh salah satu jenderal lapangan dari Fakultas Ekonomi, Darmawan. Selain itu juga menegaskan dalam tuntutannya bahwa kuliah online dari hasil kajian mahasiswa sudah tidak sesuai dengan amanah undang-undang. Kemudian menyikapi juga bahwa adanya syarat yang menyulitkan warga dengan adanya aturan saat mengurus SIM, surat izin mengemudi, wajib menyertakan surat keterangan yang telah divaksin. Dan menurutnya ini ada unsur bisnis. Terang Darmawan lagi. Saya Darmawan selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau berbicara soal gerakan kami hari ini, itu gerakan yang tergabung dalam Gerakan Unisme 1 yang membawa tuntutan grand isu besar bahwa Jokowi gagal total, mundur maki. Itu menjadi hasil kajian kami dan berdasar dari kurang lebih 4 tuntutan isu yang berskala nasional yang kemudian kami angkat. Pertama adalah soal-soal tatap muka kuliah online. Yang kedua adalah soal-soal revisi undang-undang PPN yang kami rasa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis berdasarkan hasil kajian itu tidak lagi sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa kesejahteraan yang dijanjikan oleh pemerintah yang menjadi tugas dasar hadirnya pemerintahan kita hari ini itu tidak lagi akan rusak ya ketika misalnya rencana revisi undang-undang ini kemudian disahkan begitu saja. Meskipun di Komisi DPR RI Komisi 11 itu sudah membahas secara mendetail soal tuntutan yang kemudian diangkat oleh mahasiswa soal revisi undang-undang PPN itu sendiri, kami rasa sudah tidak dibahas. Tapi kami berharap bahwa jangan sampai nasib revisi undang-undang ini itu sama dengan nasibnya Omnibus Law yang tiba-tiba disahkan ketika tidak ada lagi riak-riak dan susah untuk dirubah ketika telah disahkan. Mungkin itu menjadi alasan kami untuk mengangkat isu ini. Yang kedua, ini komersialisasi COVID ini sudah sangat real di depan mata kita. Kita lihat secara bersama, kita tidak bisa urus yang namanya administrasi soal SIM misalnya ketika tidak ada surat vaksin. Yang kedua, itu tidak ada soal-soal keberangkatan keluar daerah. Ini yang menjadi lahan bisnis menurut kami. Yang awalnya misalnya kita hanya wajib antigen yang itu sudah menguras kantong-kantongnya orang yang mau berpindah daerah. Sekarang dipaksa lagi tes PCR itu di daerah-daerah tertentu. Dan masa berlakunya itu kurang lebih hanya 24 jam satu hari. Ini yang menjadi alasan kami. COVID ini hanya menjadi lahan bisnis Dinas Kesehatan itu untuk kemudian memungut biaya tidak langsung dari orang-orang yang mau berangkat keluar daerah. Yang terakhir itu soal kuliah tatap muka online. Ini yang menjadi alasan sentral kami karena jujur ya, kampus sekarang dimatikan lewat online. Tidak ada lagi transfer karakter, tidak ada lagi transfer nilai yang diupayakan di ruang-ruang kelas. Sehingga menjadi alasan sentral kami di seluruh BEM fakultas itu untuk kemudian menyuarakan itu. Mungkin itu alasan kami untuk hadir pada kesempatan hari ini untuk kemudian mengawal sampai tuntas. Kalaupun misalnya aksi hari ini tidak ada respon atau sikap yang hadir dari pemerintah, maka aksi kami akan tetap dilanjutkan di kemudian hari. 2 atau 3 hari ke depan melihat reaksi dari pemerintah terkait.
Mungkin itu yang bisa saya Jadi sampaikan. intinya mendesak ke kuliah tatap muka ya? Iya. Itu intinya ya? Intinya, karena kan sudah dijanji, ya sudah dijanji 3 kali janjinya dari Kemendikbud itu. Jadi apakah besok-besok berkelanjutan ini akan ada aksi gabungan kembali lagi, aliansi kembali yang dilakukan? Insya Allah dengan konsistennya teman-teman Badan Eksekutif akan mengupayakan kembali turun 2 hari atau 3 hari ke depan melihat respon pemerintah. Apakah aksi kami hanya dianggap sebagai aksi yang tidak memiliki dampak, maka kami yakin dan percaya akan kembali hadir ya untuk kemudian menyuarakan kembali tuntutan kami yang tidak lagi terrealisasi. Mungkin itu, Kak. Oh ya, apakah dari aksi ini apa ada ajakan ke kampus-kampus lain untuk Kami sedang membuka komunikasi keluar UNM, teman-teman di Unhas dan teman-teman di sekitar Alauddin juga UIN itu diupayakan untuk bersatu dalam gerakan di Kota Makassar. Oke, ya. Terima kasih banyak, Dik. Siap. Ya, ya. Terima kasih, Kak. Kemudian, menurut Darmawan menilai bahwa belajar online itu mematikan karakter yang ada di mahasiswa itu sendiri. Dan menurutnya lagi mewakili rekan-rekannya bahwa aksi ini akan terus dilanjutkan apabila isi tuntutannya tidak direspon oleh pemerintah. Aksi yang dilakukan sejak siang itu kemudian sore jelang malam masa kemudian membuarkan diri dengan tertib hingga kondisi lalu lintas kembali berjalan normal, dan warga pun sebagian tampak membersihkan sisa-sisa bahan yang sudah terbakar yang dipakai oleh mahasiswa tersebut saat aksi. Demikian yang dapat kami wartakan. Rudi Makassar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pewarta.